Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Supi? Sehat? Sehat, Miss. Ya, alhamdulillah. Puasanya masih semangat? Iya, masih puasa. Semangat. Belajarnya juga harus semangat. Biar lebih berkah lagi belajar di bulan Ramadan. Gimana Iya. di sekolahnya? Banyak tugas nggak? Iya, masih banyak tugas. Oh, masih banyak tugas. Nggak apa-apa lah ya. Sambil ngisi waktu juga ya. Jadi bisa lebih bermanfaat. Nah, sekarang Iya. biar waktunya juga biar lebih bermanfaat lagi ya. Nah, kita coba buat belajar mengenai tentang materi sekarang ya. Belajar di geografi. Nah, kalau sebelumnya udah belajar tentang apa, Suki? Udah belajar ke atmosfer? Kemarin belum dilihat. Iya, kayaknya terakhir atmosfer deh. Iya, sip, gak apa-apa ya. Nah, sekarang kita belajar aja. Minggu kemarin kita tuh udah belajar mengenai tentang si atmosfer. Cuman minggu kemarin baru materinya itu kayak lapisan-lapisannya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut materi yang kemarin dijelaskan. Kemarin Supi nggak masuk ya minggu kemarin. Minggu kemarin gitu. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang dilanjutkan lagi, nanti kalau misalkan ada materi yang paham atau mau minta materi yang sebelumnya bisa di chat ke Miss aja ya, atau di grup juga nggak apa. Iya. Iya, Ya, Miss. siap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar nih mengenai tentang materi atmosfer, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelumnya nih, Supi, tahu nggak atmosfer itu apa? Lapisan Lapisan apa? Lapisan udara ya. Nah, lapisan udara nih, lapisan yang sedang kita hidup itu merupakan pada lapisan si atmosfer. Apa namanya, adanya awan, adanya hujan. Nah, itu kita sedang ada di lapisan atmosfer. Nah, di sini tampilkan dulu peta kondisi ya. Nah, kemarin kita itu udah ngebahas mengenai tentang lapisan-lapisan. Berarti sisa dari materi yang kemarin udah disampaikan itu mengenai tentang unsur cuaca iklim, terus juga klasifikasi iklim, perubahan iklim global, dan juga lembaga data dan cuaca iklim. Nah, di sini kemarin kita udah ngebahas mengenai tentang lapisan-lapisannya. Nah, masih ingat nggak lapisan-lapisan di atmosfer itu ada lapisan apa aja? Di atmosfer nih. lapisan Tahu nggak lapisan ada aja yang kita tahu? udara, Miss. Lapisan udara. Iya, lapisan udara. Itu ada apa aja? Coba di lapisan udara. Oh iya, screen-nya udah muncul, tapi Iya, ada yang dimerahin. ada muncul ya screen-nya, yang PPT-nya? Ada. Iya. Ada, sip. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini sampai di sini kemarin kita udah ngebahas tentang lapisan. Nah, dalam lapisan si atmosfer ini terdapat 5 lapisan. Ada lapisan yang paling rendah dan juga ada lapisan yang paling atas. Kalau misalnya lapisan yang paling rendah nih dari yang paling rendah, misalkan ada lapisan troposfer, juga adanya lapisan stratosfer, yang ketiga adanya lapisan mesosfer, dan yang keempat lapisan termosfer, dan yang kelima itu adalah lapisan exosfer. Nah, di sini dalam lapisan-lapisan itu memiliki tertentu dan juga dampaknya bagi manusia. Nah, misalnya di dalam lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini ngebahas tentang segala kegiatan cuaca dan iklim ya di lapisan troposfer. Terus
pada lapisan stratosfer, itu adanya lapisan ozon. Terus yang ada yang selanjutnya yaitu lapisan mesosfer, mana lapisan mesosfer di sini ini kan menjelaskan untuk apa? Untuk melindungi dari adanya benda langit kayak meteor, dan juga lapisan termosfer. Nah, kalau termosfer itu untuk apa ya namanya tuh kayak gelombang radio, dan yang terakhir ekosfer itu adanya lapisan-lapisan untuk membantu manusia itu dalam di satelit. Nah, itu mengenai tentang lapisan-lapisan secara intinya. Materi yang akan kita bahas sekarang ini tentang untuk cuaca dan juga iklim. Nah, kalau kita akan dengan silapan lapis si atmosfer tadi, yang menjelaskan, bukan menjelaskan sih, yang terdapat kegiatan cuaca dan iklim itu ada pada lapisan apa? Yang tadi, Tamis. Dalam cuaca. Ada di lapisan apa? Lapisan Paling bawah. Paling bawah, troposfer. Bagus. Rendah. Bagus. Lapisan troposfer ya. Nah, segala kegiatan cuaca dan juga iklim itu terdapat di lapisan troposfer yang dekat dengan permukaan bumi, dekat dengan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya kayak ada hujan, awan, terus juga misalkan adanya udara, itu kan kita tuh sering menghirup ya udara, terus adanya angin, itu termasuk dalam si cuaca dan iklim yang terdapat pada lapisan troposfer. Nah, ini materi yang akan kita bahas sekarang mengenai tentang unsur-unsur cuaca dan juga iklim. Nah, sebelumnya nih, Suti tahu nggak yang membedakan antara si cuaca dan iklim itu apa? Kan sering kita rasa tuh setiap hari-harinya gitu. Nah, yang membedakan antara cuaca dan juga iklim itu apa? Suhu. Apa? Cuaca, ya. Kita sering Cuaca. apa ya? Kayak di TV-TV itu yang suka nampilkan informasi cuaca hari ini gitu tah. Itu apa coba? Adanya kegiatan tuh di cuaca itu. Misalkan cuaca hari ini adalah cerah, berarti kalau cerah itu lebih panas. Kalau misalkan cuaca mendung, berarti itu masuknya ke penghujan. Nah, itu disebut sebagai cuaca. Nah, selebihnya kita bahas dulu satu persatu nih untuk bisa membedakan mana cuaca dan juga iklim. Nah, di sini nih pengertian dari cuaca. Cuaca yaitu keadaan udara yang meliputi daerah itu yang sempit dan waktunya itu yang singkat. Contohnya kayak apa? Contohnya misalkan di kota Tasikmalaya ya, misalkan di kota Tasikmalaya pada siang hari cuacanya itu cerah, otomatis kalau cerah panas ya, agak panas. Tapi kalau pada siang hari itu cuacanya mendung atau akan hujan. Nah, itu berarti daerahnya itu merupakan daerah yang sempit, hanya di daerah kota Tasikmalaya saja, dan waktunya yang sekarang itu dilihat misalkan dari tadi satu hari itu bisa mengalami perbedaan cuaca ya, misalkan pada siang hari kan cuacanya itu cerah, pada sore hari cuacanya lebih ke hujan misalkan. Nah, itu yang disebut sebagai cuaca, itu keadaan udara yang meliputi daerah itu yang sempit, wilayah-wilayah kecil gitu, dan juga waktunya itu singkat. Jadi mengalaminya suatu perubahan cuacanya itu atau mengalaminya suatu perubahan udaranya itu dalam waktunya itu yang cukup singkat. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebutnya sebagai meteorologi. Sedangkan yang disebut sebagai iklim ini merupakan keadaan cuaca yang di era dan juga waktunya relatif lama ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu iklimnya apa coba?
Tropis. Iklimnya tropis dan juga wilayahnya itu kan wilayah Indonesia sangat luas ya. Ya. Dan juga si iklim di sini ini akan mengalaminya suatu perubahan, membutuhkan waktunya itu minimal 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun itu bisa mengalaminya suatu perubahan. Dan perubahan tersebut juga bisa disebabkan misalkan karena adanya global warming, itu bisa menyebabkan adanya suatu perubahan iklim. Nah, sini jadi yang membedakan antara cuaca dan juga iklim itu dilihat dari wilayahnya dan juga waktunya ya. Kalau misalkan baca wilayah itu yang sempit dan juga waktunya itu yang singkat ya. Kalau misalkan iklim, wilayahnya yang luas dan waktunya relatif lama. Nah, itu perbedaan mendasar antara cuaca dan juga iklim. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang iklim disebutnya sebagai klimatologi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Halo, Supi? Enggak, Mi. Udah. Ya. Jadi yang membedakan antara cuaca dan iklim dilihat dari apanya coba? Dari daerahnya yang sempit dan waktunya yang singkat, juga daerah yang luas dan waktu yang lama. Nah, itu ya. Jadi yang membedakan antara cuaca dan iklim itu dilihat dari waktu dan juga dari wilayahnya. Kalau wilayahnya itu sempit dan waktunya singkat, iklim berarti wilayahnya yang luas, waktunya yang relatif lama. Itu ya yang membedakan antara cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya di dalam cuaca dan iklim ini memiliki berbagai macam unsur-unsur cuaca iklim. Kalau misalkan nggak ada unsur-unsur ini, tidak akan terjadinya cuaca dan iklim apa saja. Nah, di sini ada terdapat 6 unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama ada suhu udara, terus yang kedua ada tekanan udara, ketiga ada kelembapan udara, terus yang keempat ada keadaan awan, yang lima ini ada angin, dan yang enam ada hujan. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam cuaca dan iklim. Nah, coba kita bahas satu persatu ya mengenai tentang suhu udara terlebih dahulu. Nah, di sini suhu udara atau disebut juga sebagai temperatur. Nah, Subi tahu nggak suhu udara itu seperti apa gitu? Kan ini sering kita rasakan ya, bahkan dalam tubuh kita juga ini sering mengalaminya suatu perubahan suhu udara, perubahan suhu. Nah, yang dengan suhu udara itu apa coba tahu? Suhu udara yang panas, dingin gitu, Miss. Nah, itu ya, suhu udara itu menekankan panas dan juga dinginnya suatu tempat. Panas dinginnya suatu tempat itu ditimbulkan oleh adanya pancaran sinar matahari atau radiasi matahari. Nah, kalau misalkan nggak adanya pancaran sinar matahari atau radiasi matahari, kita nggak akan mengenal adanya adanya suhu udara atau temperatur. Nah, di sini suhu udara di setiap wilayah atau keadaan suhu udara di setiap wilayah itu memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ada apa aja? Yang pertama nih, adanya lamanya penyinaran matahari. Nah, contohnya kayak misalkan ada wilayah yang memiliki waktu siangnya itu lebih lama dibanding dengan waktu pada malam hari ya. Nah, itu bisa menyebabkan adanya perbedaan suhu udara di setiap tempat akan mengalami perbedaan. Misalkan namanya penyinaran matahari, kalau matahari itu lama menyinari wilayah tersebut, maka otomatis si suhu udara didapatkannya itu akan lebih tinggi atau suhunya itu akan panas dibanding dengan wilayah lainnya. Terus yang kedua,
yaitu sudut datangnya sinar matahari. Nah, kalau ini sudut datangnya sinar matahari itu dilihat dari waktu siang dan juga pada pagi hari, sore hari. Kan nih, kalau pagi hari sama sore hari karena mataharinya itu pagi hari terbit, sehingga menyebabkan suhu udaranya itu lebih rendah atau dingin. Nah, beda lagi kalau misalkan mataharinya itu datang mataharinya itu pada siang hari. Itu kan si sinar mataharinya itu ada tepat di atas kita ya, sehingga menyebabkan lamanya penyinaran mataharinya itu ataupun radiasi mataharinya itu yang diterima ke permukaan bumi itu semakin banyak atau semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan adanya perbedaan atau keadaan udara yang berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu keadaan awan yang menutupinya. Nah, ini maksudnya keadaan awan yang menutupinya. Misalkan kalau pada saat terjadi mau hujan sama tidak akan hujan, beda kan si mataharinya itu kalau misalkan mau hujan nih, si awan itu si mataharinya itu pasti akan tertutup oleh awan ya. Iya. Sehingga akan menyebabkan suhu udaranya itu lebih rendah dibandingkan dengan misalkan matahari itu tidak tertutup oleh awan. Nah, kenapa kok si matahari itu kalau tertutup oleh awan suhunya itu jauh lebih rendah? Karena kan awan itu mengandung partikel-partikel air dan juga es, sehingga menyebabkan kalau misalkan matahari itu tertutup oleh awan, suhu itu cenderung lebih rendah atau lebih iuh ya kalau bahasa Sundanya itu. Nah, itu tentang keadaan awan. Kalau selanjutnya yaitu keadaan di permukaan bumi. Nah, contohnya kayak gimana di daerah dataran tinggi dengan di daerah dataran rendah. Coba deh kalau misalkan di daerah pantai dengan daerah pegunungan, suhu udaranya apakah sama atau beda? Di daerah mana, Miss? Daerah pantai sama daerah gunung, suhunya apakah sama atau beda? Beda. Halo? Beda kalau Berbeda, misalkan Miss. kalau misalkan di daerah suhunya lebih panas ya. Kalau misalkan di daerah gunung itu suhunya suhunya itu lebih rendah atau dingin. Nah, itu berlaku di lapisan troposfer, bahwasan semakin tingginya tempat itu akan menyebabkan suhu udaranya itu akan semakin rendah, yang dimana disebabkan itu jadi oleh adanya pengaruh awan. Nah, awan kalau misalkan kita naik ke puncak gunung, awannya itu suka ada di bawah kita ya. Dan juga awan itu kan merupakan yang mengandung partikel-partikel air atau es, sehingga bisa menyebabkan suhu yang ada di gunung itu menjadi lebih dingin, dan juga misalkan pengaruh dari adanya tumbuh-tumbuhan yang ada di wilayah gunung. Tapi kalau misalkan di wilayah pantai, karena wilayahnya itu terbuka, sehingga menyebabkan si sinar matahari atau radiasi matahari tersebut itu langsung gitu diturunkannya itu langsung ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan si suhu di wilayah pantai ini lebih dibandingkan dengan suhu yang ada di kawasan gunungan. Nah, itu mengenai tentang suhu udara dipengaruhi oleh 4 hal. Nah, selanjutnya yaitu ini dalam suhu udara ini melalui 2 proses. Ada yang secara langsung dan pastinya ada yang secara tidak langsung. Dan secara langsung ini terdiri dari 3 macam nih. Ada absorpsi, terus juga adanya refleksi, terus selanjutnya adanya difusi. Nah, kalau absorpsi nih merupakan pemantulan yang dimana misalkan ini matahari terus menyinari bumi, terus dari sinar matahari atau radiasi matahari tersebut itu pasti ya bakal sampai ke permukaan bumi ya. Nah,
saat sampai ke permukaan ini, kalau yang diabsorpsi ini nantinya itu akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Jadi ditekanlah si matahari atau sinar matahari yang diterima oleh bumi itu. Kan kalau refleks atau penyerapan, jadi radiasi matahari di sini atau matahari yang datang ini akan diserap ke permukaan bumi. Ini dapat membantu dalam proses perkembangan tumbuh-tumbuhan atau fotosintesis. Nah, selanjutnya kalau misalnya si difusi atau hamburan, nah, kalau difusi atau hemburan, ini beda dengan si penyerapan pantulan. Kalau misalkan si penyerapan pantulan kan disampaikan dulu ke permukaan bumi ya, menyentuh dulu permukaan bumi. Tapi kalau yang si difusi mah, jadi dia tuh diserapnya itu oleh atmosfer, oleh udara, baik itu oleh awan maupun oleh udara-udara yang lainnya. Jadi ini kayak ke permukaan bumi, tapi dihamburkan gitu melalui atmosfer maupun melalui awan. Nah, ini suhu udara yang secara langsung. Kalau misalkan yang secara langsung, ini ada 4 jenis konduksi, di mana konduksi sini ini merupakan pemindahan panas atau suhu udara panas yang molekulnya itu diam, juga bergerak gitu, diam aja. Dan misalkan kalau misalkan konveksi, ini pemindahan panas pada molekulnya itu yang bergerak atau secara vertikal. Nah, ini yang udah di warna merahkan. Nah, gambarnya kayak gini contohnya. Nah, ini merupakan konveksi, di mana konveksi di sini misalkan permukaan bumi, terus di sini itu ada udara panas, dan di atas itu adanya udara dingin. Kita harus ingat bahwasannya semakin atas, bahwasannya udara itu semakin dingin. Di sini permukaannya itu panas, yaitu akan bergerak ke atas untuk bisa sampai ke udara dingin. Nah, ini disebutnya sebagai V. Terus selanjutnya adanya adveksi. Kalau adveksi merupakan pemindahan panas pada molekul yang bergerak atau konveksi yang horizontal. Makan konveksi bergerak itu kalau adveksi itu bergeraknya itu ke pinggir ya. Si adveksi. Nah, ini contohnya. Ya, ini adveksi. Nah, udara bergeraknya itu secara horizontal. Ini adanya udara panas, dan di pinggirnya itu adanya udara. Jadi mereka itu bergeraknya itu bukan ke atas, tapi akan bergeraknya itu ke pinggir, ke daerah-daerah pinggir atau ke horizontal gitu sejajar. Beda kalau dengan konveksi. Kalau konveksi mah kan ke atas. Kalau adveksi ini lebih ke pinggir ya, sejajar. Selanjutnya yaitu adanya turbulensi. Nah, kalau turbulensi, pemindahan panas atau konveksinya itu bergeraknya itu secara berputar-putar. Nah, contoh gambarnya itu seperti ini nih. Nah, ini turbulensi. Jadi misalkan ini di permukaan bumi karena di daerah dataran rendah itu udaranya panas, jadi mereka itu akan bergerak. Tapi bergeraknya itu bukan secara vertikal, bukan secara horizontal, tapi lebih ke berputar. Nah, kayak gini gambarnya. Berputar-putar bergeraknya itu. Ini mengenai tentang suhu udara. Itu mengenai tentang suhu udara, di mana suhu udara itu intinya adalah keadaan panas atau dinginnya suatu tempat yang dipengaruhi oleh dua proses, ada secara langsung sama secara tidak langsung. Itu inti dari suhu udara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Supi? Iya, udah, Miss. Nah, selanjutnya yaitu tekanan udara. Tahu nggak tekanan? Tekanan ini ya, tekanan udara adalah tenaga yang menggerakkan udara. Nah, kalau misalkan kita lihat
angin kan terlihat kalau secara apa ya itu nggak bisa namanya itu berbentuk ya, nggak bisa terlihat. Kalau misalkan ada angin itu bergerak, itu misalkan dilihat dari pohon atau dedaunan ya, atau dedaunan bergerak. Nah, angin itu bergerak itu disebabkan oleh adanya tekanan udara. Jadi angin itu bisa bergerak itu karena ini adanya tekanan udara, yaitu tenaga yang menggerakkan udara. Di sini tekanan udara, alat untuk mengukur tekanan udara itu disebutnya sebagai barometer. Nah, ini contohnya. Untuk kita di dipegang, terus juga nanti itu didekatkan dengan udara, itu nanti yang bulatnya akan berputar, akan menunjukkan bahwa tekanan tersebut itu memiliki tekanan berapa. Nah, itu barometer. Nah, dalam tekanan udara di sini ini terdapat dua jenis. Ada tekanan udara secara horizontal yang dipengaruhi oleh suhu udara, dan juga ada tekanan udara secara vertikal, mana tekanan udara secara vertikal ini dipengaruhi oleh suatu ketinggian tempat. Nah, kalau misalkan udara secara horizontal, ini dipengaruhi oleh suhu udara. Yaitu misalkan jika udara itu semakin tinggi, maka udaranya itu akan rendah. Jadi pergerakannya itu akan rendah ya, anginnya itu akan rendah. Nah, kalau misalkan suhu udaranya itu rendah, otomatis misalkan suhu udaranya itu tinggi, itu akan menghasilkan tekanan udaranya itu yang rendah. Tapi kalau suhu udaranya itu rendah, itu akan menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Jadi antara suhu udara dan juga tekanan udara itu akan berbanding. Nah, itu contohnya. Selanjutnya itu tekanan udara vertikal. Kalau tekanan udara vertikal, ini kayak contohnya kalau misalkan kalian muncak tuh ke daerah ke puncak gunung, itu kan suhu udaranya itu lebih ke dingin ya. Karena tekanan udara yang dihasilkannya itu tinggi, dikarenakan tadi anginnya itu kan kalau misalkan di daerah gunung anginnya itu lebih ke keras banget gitu ya pergerakannya. Nah, itu inti dari tekanan udara. Jadi tekanan udara ini tenaga yang menggerakkan udara, dan alatnya itu disebut sebagai barometer. Nah, terdapat dua jenis, ada udara horizontal yang dipengaruhi oleh suhu udara, ada juga tekanan udara vertikal yang dipengaruhi oleh tinggian tempat. Nah, semakin tingginya tempat, berarti tekanan udaranya juga akan semakin tinggi. Dan semakin rendahnya tempat, berarti tekanan udaranya juga akan semakin rendah. Nah, itu mengenai tentang tekanan udara. Ada yang menanyakan dulu? Lanjut ya. Oh ya, nah ini garis padat yang menghubung tempat yang sama tekanan udaranya disebut sebagai isobar. Nah, ini barometer. Nah, selanjutnya adalah kelembapan udara. Nah, kalau kelembapan udara nih, kelembapan, lembab berarti itu adanya ataupun terkandungnya berupa apa aja, Supi? Halo? Ya, Miss. Tadi gak ada suaranya, Miss. Ya. Kalau kelembapan, ya? Tadi gak ada suaranya. Sinyalnya kurang. Gak ada sinyalnya? Sinyalnya coba. Ya, udah ada kok. Ya, udah ada. Udah ada. Nah, kalau kelembapan udara, berarti kalau di lembab itu berarti dia tuh mengandung berupa apa? Lembab. Nah, adanya uap air ya. Banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara.
sehingga menyebabkan udara tersebut itu bisa menjadi lembab. Alatnya berupa apa dalam kelembapan udara? Contoh alat untuk mengukur kelembapan udara disebut sebagai higrometer. Nah, di sini kelembapan udara ini terbagi menjadi dua jenis. Ada kelembapan mutlak dan juga ada kelembapan relatif. Kalau mutlak, yaitu jumlah uap air tiap 1 meter kubik udara pada suatu tempat. Jadi kalau mutlak itu karena udah ada ukurannya, netep gitu ya, nggak bisa berubah karena mutlak. Nah, kalau misalkan yang si kelembapan nisbi atau relatif, ini merupakan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di dalam udara pada volume dan juga suhu. Nah, sehingga untuk mengukur kelembapan nisbi ini relatif, bisa berubah-ubah. Karena kan ini adanya suatu perbandingan untuk mengetahui perbandingan jumlah uap air. Berbeda kalau misalkan dengan yang si kelembapan mutlak, ya udah netep itu aja gitu. Yang diukurnya itu ini nih, dalam tiap 1 meter udara, 1 meter kubik udara pada suatu tempat. Nah, kalau kelembapan nisbi atau relatif, ini akan mengalami perubahan. Karena untuk mengetahui perbandingan antara jumlah uap air yang ada di dalam udara pada volume dan juga suhu. Nah, ini mengenai tentang kelembapan udara. Jadi, kelembapan udara intinya itu adalah untuk mengetahui banyaknya uap air, yang dimana untuk mengetahui banyaknya uap air di sini dapat dilihat dari kelembapan mutlak sama kelembapan kelembapan nisbi. Nah, kalau mutlak berarti tetap ya. Kalau nisbi ini akan mengalaminya suatu perubahan karena relatif tadi. Nah, itu mengenai tentang kelembapan udara. Selanjutnya adanya keadaan awan. Awan yang Supi tahu, awan itu seperti apa? Di awan itu ada apa coba? Di awan ada partikel-partikel air. Nah, partikel-partikel air ya. Yang nantinya itu akan menyebabkan terjadinya berupa apa? Hujan. Nah, awan tersebut kan terbentuknya dari uap air yang naik ke atas dan lama-kelamaan akan membentuknya suatu partikel-partikel air atau es, dan nantinya itu lama-kelamaan akan membentuknya berupa awan. Nah, di sini ya pengertian dari awan. Kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Di mana keadaan awan di sini, awan itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada awan rendah, terus juga ada awan tinggi, dan juga ada awan sedang. Nah, di sini awan rendah ciri utamanya seperti apa? Memiliki ketinggiannya itu kurang dari 2000 meter dan bentuknya itu berlapis, dan biasanya awan ini ketinggiannya itu cukup dekat gitu dan di permukaan bumi. Nah, itu mengenai tentang rendah. Dan awan sedang akan ketinggiannya itu lebih dari 2000 sampai dengan 6 meter. Awan tinggi memiliki ciri utamanya itu ketinggiannya itu lebih dari 6000 meter dan bentuknya itu lebih berserat. Biasanya kalau si awan tinggi di sini ini terbentuknya itu per hari. Kalau awan rendah sedang biasanya ini bentuknya pada pagi hari dan juga atau sore hari. Nah, contohnya ada apa aja di awan rendah? Nah, sih. Awan rendah yang pertama yaitu disebut sebagai disebut sebagai stratus. Nah, ciri utamanya lapisannya lebar dan juga seperti kabut. Biasanya ini terbentuknya itu pada pagi ataupun pada sore hari karena si awan ini cukup rendah dan juga sangatlah luas sehingga lapisan awan itu terlihatnya itu akan seperti kabut ya.
karena tadi terbentuknya pada pagi ataupun pada sore hari. Selanjutnya adanya nih awan stratocumulus, di mana awan stratocumulus di sini ini memiliki bentuknya itu seperti bola-bola dan bergelombang. Dan awannya itu tipis dan tidak menghasilkan hujan. Pernah lihat nggak awan seperti itu? Iya, pernah, Miss. Sering awan yang seperti ini. Nah, ini disebutnya sebagai stratocumulus. Nah, kalau ini nih, ini menandakan awan akan terjadinya apa? Hujan. Nah, akan punya hujan yang disertai dengan adanya petir. Dikarenakan si awan tersebut itu kandungan partikel air itu sudah sangat banyak, sehingga sudah tidak lagi mampu untuk menahan. Ini itu akan terbentuklah atau menghasilkannya berupa hujan, dan biasanya hujannya itu lebih ke hujan lebat ya, yang disertai dengan petir. Nah, ini namanya sebagai nimbostratus, yang memiliki cirinya itu adalah berwarna gelap dan juga tebal dan akan menghasilkan hujan. Nah, ini termasuk ke dalam awan rendah. Coba, itu Supi lagi di mana? Lagi dekat ke lu nggak? Lagi apa, Miss? Lagi dekat ke luar rumah nggak? Di pintu atau dekat di pintu nggak? Iya dekat, Miss. Dekat jendela. Nah, coba di langit di dekat Supi ada awan termasuk ke dalam awan rendah nggak? Ke dalam stratus, Miss. Oh, stratus ya. Termasuk ke dalam awan rendah. Karena warnanya itu kayak lebih ke hampir sama ya, hampir lebar. Iya. Sangat luas dan rendah. Lapisannya itu. Ya, juga sama ini adanya awan. Terus selanjutnya adanya awan sedang nih. Awan sedang contohnya kayak gimana ini nih awan sedang, yaitu awan disebutnya itu sebagai altostratus, yang memiliki cirinya itu adalah berwarna abu-abu, dari warna abu sampai ke kelabu. Nah, ini kan biasa kita terlihatnya itu pada pagi menjelang siang nih. Dan juga ada juga terbentuknya itu dari siang maupun ke sore. Nah, ini si altostratus. Selanjutnya adanya, nah ini stratocumulus. Ini hampir sama dengan si yang tadi stratocumulus ya. Hanya saja yang membedakannya itu kalau ini mah kalau kita lihat tuh seperti bulu-bulu domba kalau dilihat dari atas, juga bergelombol. Iya. Nah, ini termasuk dalam si altokumulus dan juga si bulatan yang putihnya itu lebih kecil ya. Yang si altokumulus. Iya. Nah, selanjutnya adanya awan tinggi nih. Kalau awan tinggi ini memiliki cirinya. Nah, awan tinggi tadi kan lebih dari 6.000 meter di atas permukaan bumi. Nah, sini ada yang namanya awan cirrus. Nah, cirrus ini memiliki ciri awannya itu cuma berserat-serat aja nih gini. Jadi kalau misalkan kayak tadi cumulus kan itu lebih bergelombol ya. Kalau misalkan yang si cirrus mah ini lebih ke si awannya itu cuman berserat aja gitu. Serat-serat selewat aja. Iya. Nah, ini disebutnya sebagai awan cirrus. Yang dia memiliki cirinya itu nih, awannya itu yang berserat dan juga menghasilkan warnanya itu lebih ke putih bersih, dan biasanya kalau awan seperti ini munculnya itu pada siang hari pada saat si warna birunya itu terlihat penuh dibandingkan dengan si warna putih. Nah, ini awan cirrus. Selanjutnya adanya awan cirrocumulus. Nah, kalau cirrocumulus ini cirinya itu mirip seperti ombak di pasir, atau misalkan kayak adanya permukaan air, terus si air tersebut itu ditiup oleh angin. Nah, itu bentukannya itu seperti itu, si cirrocumulus. Nah, di mana bulatan itu kecil, berbaris, dan juga berwarna putih. Nah, selanjutnya adanya awan
cirrostratus. Awan cirrostratus ini berwarna putih kelabu, tidak beraturan. Sama dengan awan cirrus, hanya saja kalau awan makan serat sedikit. Tapi kalau si cirrostratusnya berseratnya itu lebih ke banyak, hanya saja tidak beraturan. Dan ini kan menimbulkan halo. Tahu nggak halo? Enggak. Nah, ini contoh halo. Ini merupakan halo itu lingkar yang melingkari matahari. Jadi biasa jadinya pada siang hari. Nah, halo ini bukan hanya saja terjadi pada matahari, dia akan terjadinya pada bulan. Nah, yang membedakan itu dari objeknya aja. Kalau pada siang hari akan munculnya matahari, kalau misalkan pada malam hari akan muncul itu halo bulan, ya? Iya. Nah, ini halo matahari ini disebabkan oleh adanya berupa apa ya namanya itu terjadinya itu pada siang hari. Kalau matahari di sini, ini terbentuknya itu karena di awan cirrus itu mengandungnya kristal-kristal air, sehingga nantinya itu akan membentuknya itu buah lingkaran yang akan mengelilingi matahari. Nah, itu mengenai tentang keadaan awan. Selanjutnya, ini nah selanjutnya yang terakhir adanya awan vertikal, di mana awan vertikal di sini ini nih yang disebut sebagai cumulus, yang dia memiliki itu ini yang paling dekat di permukaan bumi itu hanya di langit dengan ketinggian yaitu kilometer dari permukaan bumi, dan bentuknya itu mirip seperti kembang kol dan warnanya itu sangatlah putih cerah ya. Nah, beda lagi kalau misalnya sama ini termasuk dalam awan cumulus yang memiliki ciri volume awan itu besar dan ini dapat menyebabkan hujan. Nah, ini kan biasanya ditakutkan oleh yang dalam bidang penerbangan ya. Soalnya kan kalau misalkan penerbangan atau pesawat tersebut itu terhalang oleh adanya cumulonimbus, ini akan susah untuk menjalankan si pilotnya. Nah, sehingga tadi kalau memiliki awannya itu yang sangat besar. Itu mengenai awan. Terus selanjutnya curah hujan nih. Hujan. Ada yang tahu nggak hujan? Hujan itu berasal dari apa coba? Hujan. Awal mula bentuknya hujan itu dari apa coba? Dari awan yang dari uap air. Iya, tadi kan kaitan dengan adanya kelembapan. Itu hujan ini terbentuk kan dari uap air. Uap air yang ada di permukaan bumi terus naik ke atas dan nantinya itu lama-lama akan bentuk awan. Nah, setelah awan tersebut itu sudah tidak mampu lagi menahan air atau partikel air, maka lama-kelamaan akan diturunkan tersebut itu berupa hujan. Di sini hujan memiliki pengertian itu adalah butiran air dari atmosfer yang sampai permukaan bumi atau yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, alat untuk bisa mengukur curah hujan itu disebut sebagai ombrometer. Nah, di sini hujan di sini ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama itu adanya hujan orografis, dan yang kedua adanya hujan zenital, dan yang ketiga ini adanya hujan frontal. Nah, kalau hujan orografis ciri utamanya yaitu hujannya itu yang terjadi hanya di daerah pegunungan. Hanya di daerah pegunungan saja. Nah, ciri kedua yaitu ini akan menghasilkannya, kalau misalkan hujan orografis di sini, ini akan menghasilkan berupa daerah bayangan hujan atau daerah yang berada di kawasan belakang di lereng yang terkena hujannya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini hujan orografis. Gimana hujan orografis di sini? Proses terbentuknya itu ini nih, sama halnya seperti hujan biasa, yaitu dari uap air. Dan uap air tersebut itu
akan dibawa oleh angin terus naik ke lereng gunung ya sampai ke atas. Nah, nanti itu akan membentuknya sebuah awan. Nah, karena awan tersebut itu misalkan si uap airnya itu karena terus dibawa dari daerah bawah atau dari lembah, maka lama-lama akan membentuk awan dan awan tersebut itu akan mengalaminya suhu hujan. Nah, hujan tersebut itu hanya terjadinya itu di daerah sini nih, daerah sini saja. Dan daerah yang di belakangnya ini hanya menerima bayangan saja atau hanya mau hujan tapi enggak jadi gitu ta. Ini disebutnya sebagai hujan orografis, yaitu hujan terjadi di daerah pegunungan. Ya. Terus selanjutnya adanya hujan itu berupa hujan zenital. Nah, kalau hujan zenital, ini hujan yang sering kita rasakan, yang sering terjadi di kawasan Indonesia atau di kawasan yang memiliki daerah iklim tropis. Nah, hujan zenit ini terjadi dikarenakan adanya suatu konveksi, tadi kan udara panas yang pergerakannya itu secara vertikal ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti 5 menit lagi. Oh iya, seperti hujan-hujan biasanya. Nah, ini dari permukaan bawah, kan di bawah itu suhu udaranya tuh lebih ke panas. Terus semakin di bawah itu suhu udaranya panas, membawa uap air dan sampai ke atas ini akan membentuknya sebuah awan. Lama-kelamaan awan itu kan udah jadi penuh, maka akan terbentuk sebuah hujan. Nah, si hujan tapi hujannya itu hanya terdapat di daerah-daerah iklim subtropis aja atau iklim sedang. Berarti iklim subtropis itu ada di kawasan daerah benua Eropa, Amerika, dan sebagainya. Nah, itu mengenai tentang jenis-jenis hujan. Satu lagi, ini tentang angin. Belum ke edit. Mengenai tentang angin. Angin itu merupakan udara yang bergerak dari tekanannya yang tinggi, tekanannya yang rendah. Dan alat untuk mengukur angin ini disebut sebagai anemometer. Terdapat dua jenis angin, ada angin tetap sama angin periodik. Maksudnya apa? Ini nih yang membedakannya itu. Tetap yaitu angin yang setiap tahun itu berartinya itu tetap gitu. Dan angin periodik, angin yang setiap tahunnya itu terganti arah di kurun waktu tertentu. Jadi enggak menentu ya antara kalau angin periodik. Dalam atap ada beberapa jenis. Disebutnya itu sebagai angin barat, angin timur, dan juga angin pasat. Kalau angin barat ini angin yang bergeraknya itu dari wilayah barat ya. Nah, ini contohnya angin bergerak dari wilayah barat ini kayak dari daerah benua Eropa, terus juga dari benua Asia dan sebagainya. Nah, kalau angin timur berarti angin itu yang berarah atau berasal dari timur. Nah, kalau angin pasat merupakan angin yang berasal dari daerah subtropis ekuator ini nih, ekuator itu. Nah, Indonesia masuk ke dalam wilayah karena terdapat daerah lintang atau dari satu yang berasal dari si anginnya itu dari subtropis, misalkan benua Eropa, terus benua Asia, benua Afrika, benua Amerika. Nah, angin tersebut itu akan berarah ataupun mengarah ke daerah-daerah lintang, daerah khatulistiwa, sehingga di daerah Indonesia ataupun daerah kawasan khatulistiwa di sini ini akan menghasilkannya tadi iklim tropis ya, yang hanya memiliki dua musim saja, itu musim panas sama musim angin pasat. Selanjutnya adanya angin periodik, ini mengalaminya suatu
pergerakan yang berbeda-beda. Yang terdiri ada angin muson, ada angin darat dan juga angin laut, angin gunung dan lembah, dan juga angin lokal. Misalkan angin muson ini pengaruh dari adanya perbedaan tekanan udara. Kalau darat dan angin laut ini misalkan dari darat, yaitu arah angin itu kan munculnya itu pada malam hari, sehingga para nelayan itu kalau misalkan mau menangkap ikan, mereka lebih nangkapnya itu pada malam hari. Soalnya kan akan diinginkan kapalnya itu ke daerah tengah laut. Mereka akan pulang mencarikannya itu pada siang hari. Soalnya si anginnya itu akan berasal itu dari laut menuju ke darat. Ini akan membantu dalam proses pencarian ikan oleh para nelayan si angin di sini. Gunung dan juga angin lembah. Nah, angin gunung ini akan munculnya pada malam hari, sehingga di wilayah gunung kalau pada malam hari ini dingin. Nah, kalau misalkan di daerah lembah ini akan muncul itu pas siang hari. Dan selanjutnya adanya angin lokal. Angin lokal itu contohnya kayak gimana? Kayak angin-angin seperti biasa aja, angin pon yang membawa udara kering. Nah, itu disebut sebagai angin lokal. Nah, saat ini mau ditanyakan nggak, Sufi? Ya, Miss, ini udah ditulis. Udah tulis? Sip, kalau udah tulis. Ya, Nah, udah. mungkin sampai sini aja ya. Mari Ya. disampaikan Ya, Miss. kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Sufi. Ya, amin. Dan semangat terus belajarnya. Dan nanti jangan lupa ada soal mandiri nanti dikirim sama Miss Vina ya. Oh ya, Miss. Ya. Sip. Semangat buat belajarnya. Ya, Miss, makasih. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.